Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Thaha. Malam ini kita pelajari ayat yang ke-37 sampai 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra. Dan sungguh kami beri engkau karunia pada perkara yang lain. Id auhayna ila ummika ma yuha. Ketika kami memberi ilham kepada ibumu dengan apa yang diilhamkan. Anikzi fihi fit tabut faqdi fihi fil yammi. Wahai Ibu Musa, lemparkan Musa ke dalam peti. Lemparkan peti ke laut. Fal yulqihil yammu bis-sahil. Maka laut membikin peti itu terdampar di pantai atau di tepi. Ya'khudhu aduwwun li wa aduwwullah. Kemudian diambil oleh musuhku dan musuhnya. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Dan aku berikan kecintaanku kepadamu. Walitusna'a 'ala aini. Agar engkau melakukan sesuatu berdasarkan pengawasan mataku. Id tamshi ukhtuka. Ketika itu saudara perempuanmu berjalan. Fataqulu hal adullukum ala may yakfuluh. Kemudian dia berkata, maukah aku tunjukkan kalian orang yang bisa mengasuh dan merawat bayi itu, yakni Nabi Musa. Farja'naka ila ummika.
Lalu kami kembalikan engkau ke pangkuan ibumu. Kaita qarra ainuha wala tahzana. Agar sejuk pandangan matanya dan tidak bersedih hati. Wa qatalta nafsa fanajjaynaka minal gham wa fatannaka futuna. Engkau juga telah membunuh jiwa, lalu kami selamatkan engkau dari segala duka dan kesedihan, dan kami telah memberimu beberapa ujian. Fala bistasinina fi ahli Madyan. Kemudian engkau tinggal beberapa tahun lamanya di rumah penduduk Madyan. Tsumma ji'ta ala qadarin ya Musa. Kemudian engkau datang kembali untuk tampil di atas ketentuan yang kami tetapkan, wahai Musa. Wastana'tuka li nafsi. Dan aku berbuat ini semua terhadapmu untuk diriku. Qala As-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirihi. Lamma dzakara minnatahu ala 'abdihi wa rasulihi Musa ibni Imran fi ad-din wal wahyi wa risalah wa ijabati su'alihi, dzakara ni'matahu alaihi waqta tarbiyati wa tanakkulat fi atwarihi. Faqala wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra haitsu alhamna ummaka an taqdifaka fit tabuti waqta radai khaufan min fir'aun li'annahu amara bi dhabhi abna'i bani Israil fa'ahfathu ummuhu wa khafat alaihi khawfan shadida faqadafathu fit tabut thumma qadafathu fil yam ay shatti naidi misra famarwahul yam ayul qiyahu fis sahil. Wa quyyiba ayyahudahu a'dal a'da'i lillahi wa li Musa wa yatarabba fi auladihi wa yakunu qurrata 'ainin liman ra'ahu. Wa lihada qala wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni fa kullu man ra'ahu ahabbahu walitusna'a ala aini walitutarabba ala nadori wa fi hifdi wa qila'ati wa ayyu nadorin wa kafalatin ajallu wa akmalu min wilayatil barir rahim al-qadiri ala isali masalihi abdi wa daf'il madari anhu fala yantakidu min halati ila halah illa wallahu ta'ala huwal ladzi dabbara dzalika li maslahati Musa.
wa min husni tadbirihi anna Musa lamma waqa'a fi yadi aduwihi qalaqat ummuhu qaliqan sadidan fa asbaha fuaduha farighan wa qadat takhabbar bihi laula anna Allah thabbataha wa afata ala qalbiha wa fi hadil halah harama Allah ala Musa al-marabi'ah fala yaqbalu sajja imra'atin qattu liyakuna ma'alu ila ummi faturdi'ahu wa yakun indaha mutmainnatan sakinatan qariratal ain faj'alu yu'riduna 'alaihi al-maradi fala yaqbalu sadyan faja'at ukhtu Musa faqalat lahum hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karunia-Nya atas hamba dan rasulnya yang bernama Musa ibn Imran, baik karunia agama, wahyu, kerasulan, dan memenuhi semua permohonannya, maka dalam ayat ini Allah menyebutkan nikmatnya kepada Nabi Musa, waktu pendidikannya, dan perubahan-perubahan tahapan-tahapan hidupnya. Allah Ta'ala berfirman, sungguh kami telah memberimu karunia dengan perkara yang lain. Kami memberi ilham kepada ibumu agar melemparkanmu ke peti pada saat engkau masih menyusu. Karena takut kepada Fir'aun. Karena Fir'aun memerintahkan untuk menyembelih bayi-bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Maka Musa disembunyikan oleh ibunya. Ibunya sangat mengkhawatirkan keselamatan Musa. Maka ibunya pun melempar Musa ke sebuah peti. Kemudian melempar peti itu ke laut, yakni ke tengah-tengah sungai Nil, Mesir. Kemudian Allah memerintahkan sungai Nil itu agar melempar peti yang berisi Nabi Musa ke tepi. Dan ternyata Allah takdirkan yang mengambilnya adalah musuh di antara musuh. Musuh segala musuh bagi Allah dan bagi Nabi Musa. Dia mengasuh Nabi Musa seperti anak-anaknya sendiri. Musa menjadi bayi yang menyejukkan mata bagi setiap orang yang melihatnya. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, sungguh aku memberi kecintaan dariku untukmu. Maka setiap orang yang melihat bayinya Nabi Musa pasti akan mencintainya. Dan agar engkau berbuat sesuai dengan pengawasan mataku, engkau dibimbing
dengan penglihatanku, dengan penjagaanku, dengan pengawasanku. Pengawasan dan bimbingan mana yang lebih utama dan yang lebih sempurna dari pengawasan Allah yang maha baik dan maha penyayang, yang mampu memberi kemaslahatan hambanya, mampu menolak madarat dari hambanya. Dan tidaklah Musa pindah dari satu keadaan ke keadaan berikutnya, kecuali Allah Ta'ala telah mengatur itu semua untuk kemaslahatan Nabi Musa. Di antara pengaturan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa ketika jatuh di tangan musuhnya, ibunya sangat gelisah, dengan kegelisahan yang sangat, hatinya sangat sedih. Hampir saja dia mencari berita tentang anaknya. Seandainya Allah Ta'ala tidak mengokohkannya dan tidak mengikat hatinya. Dalam keadaan seperti ini, Allah Ta'ala mengharamkan ibu-ibu susuan untuk menyusui Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau menyusu kepada wanita manapun agar dia bisa menyusu kembali kepada ibunya, agar Nabi Musa kembali ke pangkuan ibunya, sehingga ibunya menjadi tentram dan tenang dan sejuk pandangan matanya. Mereka telah menawarkan ibu-ibu susuan kepada bayi Musa, tapi Nabi Musa enggak mau menerima susuan dari mereka. Maka datanglah saudara perempuan Nabi Musa. Dia berkata kepada mereka, maukah kalian aku tunjukkan keluarga yang bisa mengasuh Musa untuk kalian? Mereka juga orang yang bisa memberi nasihat untuk kalian. Farja'na ila ummika kay taqarra ainuha wala tahzana wa qatalta nafsan wa huwa al-qibtiyyu lamma dakhala al-madinata waqta ghaflatin min ahliha wajada rajulaini yaqtatulani wahid min syi'ati Musa wal akhar min aduwihi Qibti fastaghathahu alladhi min syi'atihi ala alladhi min aduwihi fawakazahu Musa faqada alaih pada Allah wa sa'alahu al-maghfirah faghfira lahu thumma farra hariban lamma sami'a annal mala'a talabuhu yuriduna qatlahu. Kemudian kami kembalikan engkau ke pangkuan ibumu, agar ibumu senang melihatmu, sejuk matanya, dan agar dia tidak sedih. Dan engkau telah membunuh jiwa, yakni orang Qibti, Mesir. Ketika Nabi Musa masuk ke sebuah kota pada waktu penduduk sedang lengah karena waktu istirahat, Nabi Musa mendapati dua laki-laki sedang bertengkar. Satu dari golongan Nabi Musa, ini Bani Israel. Yang lain dari golongan musuhnya, yakni orang Qibti Mesir.
Maka yang dari golongannya minta bantuan kepada Nabi Musa untuk melawan orang yang dari musuhnya. Maka Nabi Musa pun menempeleng orang itu yang akhirnya mati. Maka Nabi Musa berdoa kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Dan Allah pun mengampuni Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa berusaha untuk lari ketika mendengar berita bahwasanya pasukan kerajaan mencarinya dengan tujuan membunuhnya. Fadajjahu Allahu minal gham min uqubati dzanbi wa minal qatli wa fatannaka futuna ay ikhtabarnaka wa balawnaka fawajadnaka mustaqiman fi ahwadika aw naqalnaka fi ahwadika wa atwarika hatta wasalta ila ma wasalta ilaih fala bistassinina fi ahdi madyan khina farhariban min fir'aun wa mala'ih khina aradu qatlahu fatawajjaha ila madyan wa wasala ilaiha wa tasawwaja hunaka wa makasa asra sinin au 8 sinin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dari kesedihan sebagai akibat dari dosa dan dari membunuh. Dan kami mengujimu dengan berbagai macam ujian, yakni memberimu ujian, memberimu cobaan, dan kami mendapatimu tetap istiqomah dalam segala keadaanmu dan perubahan-perubahan keadaanmu atau tahapan-tahapan hidupmu sampai engkau mencapai apa yang telah engkau capai. Kemudian Nabi Musa tinggal beberapa tahun lamanya di penduduk Madyan. Ketika Nabi Musa lari menghindari Fir'aun dan tentaranya, ketika mereka ingin membunuhnya, maka Nabi Musa menuju ke kota Madyan dan tiba di sana sampai akhirnya menikah di sana dan tinggal di sana 10 tahun atau 8 tahun. Thumma ji'ta ala qadarin ya Musa. Ay ji'ta maji'an qad madha bil qadar. Wa allamahu Allah wa aradahu fi hadal waqti wa hadal zaman wa hadal makan. Laisa maji'uka ittifaqan min ghairi qasdin wala tadbirin minna. Wa hadha yadullu ala kamali itina'illah bi kalimihi Musa alaihi salam. Wa lihada qala wastana'tuka li nafsi. Ay ajraitu alaika sonai'i wa ni'ami wa husni awaidi wa tarbiyati litakuna li nafsi habiban muhtassan wa tablu fi dalika mablaghan la yanalu ahadun minal khalqi illa nadir minhum. Wa idza kana al-habibu idza arada istina'a habibi minal makhluqin wa arada ayablugha minal kamalil matlubi lahu ma yablughu yubaddilu ghayata judihi wa yas'a nihayata ma yumkinuhu fi isali lidzalik. Fama dhannuka bi sana'i rabbil qadiril karimi
Wa ma tahsabu yaf'alu biman aradahu li nafsi wastafahu min khalqi. Kemudian engkau datang tampil sesuai dengan ketentuan yang kami tetapkan, wahai Musa. Artinya engkau datang dengan kedatangan yang sudah ditetapkan oleh takdir yang telah terdahulu. Dan Allah mengajarkannya. Dan Allah menghendakinya untuk tampil di waktu ini, di masa ini, dan di tempat ini. Kedatanganmu itu tidaklah kebetulan, tanpa ada tujuan dan pengaturan dari kami. Ini menunjukkan betapa sempurna perhatian Allah Ta'ala terhadap Kalimur Rahman, Nabi Musa alaihissalam. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, aku lakukan semua ini untukmu dariku. Artinya aku perlakukan kepadamu segala macam yang aku lakukan, segala macam nikmat, segala macam hal-hal yang biasa aku lakukan, segala macam bimbinganku, agar engkau menjadi orang yang aku cintai dan yang spesial bagi diriku. Dan engkau telah mencapai hal itu, sebuah pencapaian yang tidak pernah didapat oleh seorang pun dari makhluk, kecuali sangat jarang sekali dari mereka. Ketahuilah, jika seorang yang mencintai ingin melakukan sesuatu untuk yang dicintainya dari makhluk, dan ingin supaya yang dicintai itu mendapatkan sesuatu yang sempurna, maka pasti dia akan berusaha sekuat tenaga, berusaha semaksimal mungkin agar yang dicintai tadi berhasil mendapatkan apa yang diinginkan. Lalu bagaimana dugaanmu dengan apa yang dilakukan oleh Rabb yang Maha Kuasa, lagi Maha Mulia? Apa yang engkau kira dari perbuatan Allah yang menginginkan Musa untuk dirinya dan memilihnya dari sekian banyak makhluknya? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Anna al-wahya li ghairil anbiya'i, annal wahya li ghairil anbiya'i bimakna al-ilham. Kama waqa'a fi ummi Musa. Bahwa sesungguhnya wahyu yang Allah berikan kepada selain Nabi itu bermakna ilham, seperti yang terjadi pada ibunya Nabi Musa. Nah, berarti ibunya Nabi Musa ini bukan Nabi, ya. Walaupun di sini disebutkan kami wahyukan kepada ibumu. Karena makna wahyu di sini adalah ilham, ya. Nah, asalnya
anna min ni'amillahi ta'ala ala Musa alaihissalam anna min ni'amillahi ta'ala ala Musa alaihissalam hifduhu mundus sighari ilal kibar anna min ni'amillahi ta'ala ala Musa alaihi salam hifduhu mundus sighari ilal kibari. Di antara nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam ialah Nabi Musa dijaga sejak kecil sampai besar. Ya, nah, saat itu Fir'aun karena mendapatkan penjelasan dari para ahli ru'yah, ahli takbir ru'yah, bahwa ada pemuda dari Bani Israel yang akan menggulingkan kekuasaannya. Maka Fir'aun resah dan gelisah. Kemudian dia dengan kedzalimannya yang sangat memutuskan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel, agar mimpinya tidak menjadi kenyataan. Maka dibunuhlah bayi-bayi laki-laki yang lahir di kalangan Bani Israel. Nah, kebetulan saat itu Nabi Musa lahir. Maka ibunya resah dan gelisah. Tidak rela bayinya dibunuh. Maka Allah memberi ilham kepada ibunya Nabi Musa agar memasukkan bayi Musa tadi ke dalam tabut kotak peti, kemudian dilempar ke sungai Nil. Ya, nah, nanti Allah yang memerintahkan sungai Nil itu agar melempar peti tadi ke tepi. Nah, dan kemudian diambil oleh musuh-musuh, segala musuh bagi Allah dan Nabi Musa, ya, Fir'aun dan keluarganya, ya. Nah, tapi Allah telah menjanjikan untuk menjaga Nabi Musa dan telah menjamin Musa kembali ke pangkuan ibunya. Maka terjadilah apa yang terjadi. Tidak ada yang diterima oleh bayi Nabi Musa tadi untuk menyusu, ya. Rewel, nangis terus. Nggak ada yang cocok. Ya. Akhirnya saudaranya Nabi Musa menyampaikan informasi bahwa ada keluarga yang bisa merawat dan menyusui Nabi Musa. Nah, ternyata benar, ya. Nabi Musa langsung menyusu kembali kepada ibunya. Ibunya pun senang, ya, bisa ketemu lagi sama Nabi Musa. Tapi setelah nyusu kembali lagi ke istananya Fir'aun. Begitu seterusnya sampai gede, ya. Nah, ini namanya bentuk nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa
yakni menjaga Nabi Musa sejak kecil sampai besar. Nah, Ats-Tsalisah, anna Allah Ta'ala ja'ala Musa habiban fi qulubi ibadihi. Fakullu man ra'ahu ahabbahu. Bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Musa sebagai orang yang dicintai di hati hamba-hamba Allah. Artinya setiap orang yang melihat Nabi Musa pasti akan mencintainya. Punya daya tarik dan daya pikat yang mempesona ya sejak kecil. Nah, sejak kecil sampai gede. Nah. Ya. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Al-faidatu Arabiah. Faidah yang keempat. Hadhil ayatu tadullu ala anna Allah Ta'ala ja'ala Musa alaihi salam habibahu walihada qala wastala'tuka li nafsi. وهذا المبلغ لا يناله أحد من الخلق إلا النادر منهم. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Musa alaihissalam sebagai kekasihnya.
Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, wastona'tuka li nafsi. Dan aku melakukan ini semuanya terhadapmu untuk diriku. Ini merupakan ungkapan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menaruh perhatian yang lebih terhadap hambanya yang bernama Musa ibn Imran alaihissalam. Nah, pencapaian Nabi Musa menjadi kekasihnya Allah ini adalah pencapaian yang tidak bisa didapatkan oleh siapapun dari makhluk, kecuali sangat jarang dari mereka. Nah, yang didapatkan oleh Nabi Musa itu nggak bisa didapatkan oleh siapapun dari makhluk, kecuali jarang sekali. Nah, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW. Nah, ini mereka ini dapat, ya. Nah, baik. Barakofikum. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Di sini ada pertanyaan yang terkait dengan masalah informasi. Apakah bapak mertua Nabi Musa seorang nabi yang diutus di kota Madian? Nah, sebagian besar ahli tafsir mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan keluarga atau penduduk Madian yang Nabi Musa tinggal di sana dan menikahi anaknya adalah Nabi Syuaib. Nah, Nabi Syuaib alaihissalam. Madian ini kota yang jaraknya sekitar 8 marhalah dari Mesir. Ya, ini kota Madian ini dekat dengan Mesir, ya. Barakofikum. Ada yang berpendapat Madian itu nama laki-laki. Tapi yang benar Madian itu kota, ya. Kota Madian. Nah, barakofikum. Wallahu ta'ala al-bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.